Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Lina Marliana, tempat tanggal lahir Bandung 20 April 1985, dengan NIM 201050113, program studi Magister Pendidikan Masyarakat IKIP Siliwangi tahun angkatan 2020. Pada hari ini saya akan memaparkan mengenai penelitian tesis yang pernah saya lakukan dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif berbasis software PowerPoint atau Interpoint untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak usia dini dalam materi adab makan dan minum. Identifikasi masalah dari penelitian ini adalah kurang bisa mengingat materi anaknya, belum ada materi dan panduan, kurang keterampilan dan kemampuan guru, serta pembelajaran masih dilaksanakan secara klasikal. Rumusan masalahnya, bagaimana pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis software PowerPoint atau Interpoint untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak usia dini dalam materi adab makan dan minum. Manfaat dari penelitian adalah memotivasi belajar siswa, kedua meningkatkan kompetisi kemampuan pribadi pendidik, ketiga, sebagai bahan pertimbangan dan pendidikan kurikulum di lembaga. Keempat, untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi untuk peneliti. Landasan dari penggunaan media pembelajaran ini ada secara landasan empiris, yaitu gaya belajar anak yang berbeda, landasan psikologis, yaitu bahwasannya anak mudah mengingat sesuatu yang konkret, landasan teknologi, bahwasannya pendidikan dilandaskan berdasarkan perkembangan zaman dan juga teknologi. Indikator kemampuan kognitif pada adab makan dan minum, yaitu 1. Dapat mengingat materi lebih lama, 2. Dapat menyelesaikan tugas yang diberikan, 3. Dapat memahami dan mengurutkan gerakan dalam materi adab makan dan minum, 4. Dapat menyebutkan sebab akibat bagaimana adab makan dan minum, kelima, dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilannya, dan keenam, dapat mengaplikasikan materi dalam kesehariannya dengan mandiri. Landasan teori dari penelitian ini adalah berikut adalah hasil uji coba terbatas dan hasil uji coba lebih luas. Berikut adalah hasil uji coba produk dan juga respon dari anak serta guru. Berikut adalah hasil-hasil validasi yang dilakukan oleh para validator, baik dari segi materi dan media, dari praktisi pembelajaran, dan juga dari seluruh guru di TKK atau Taman Kanak-Kanak Al-Quran yang menjadi lokasi penelitian. Hasil uji efektivitas dilakukan dengan menggunakan tes statistik menggunakan bantuan SPSS 22. Sebelumnya dilakukan uji normalitas dengan menggunakan Shapiro-Wilk untuk kategorinya. Berikut adalah hasil uji Wilcoxonnya. Berikut adalah hasil tes statistik dari uji Wilcoxon. Kesimpulannya adalah bahwasannya kondisi objektif dari pendidik atau guru ataupun anak sebelum menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis software PowerPoint atau Interpoint pada materi adab makan dan minum terlihat sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari respon guru terhadap kepraktisan juga validasi medianya, di mana sebelum menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis software PowerPoint atau disingkat Interpoint tersebut, guru atau pendidik masih merasa kebingungan bagaimana cara menyampaikan materi adab makan dan minum tersebut dengan cara yang menarik dan juga mudah diingat. Namun, setelah hadirnya media Interpoint materi adab makan dan minum, keraguan tersebut dapat dihilangkan. Hal ini terlihat dari respon yang diberikan oleh seluruh anak, sebanyak 33 orang di sini. Untuk respon anak, saya mengambil sampel dari semua uji, dari mulai uji terbatas, uji lebih luas, dan juga uji produk. Dari uji tersebut diperoleh nilai dengan kategori sangat setuju, dengan presentasi 22% menjawab sangat setuju, atau sekitar 17 anak menyatakan sangat setuju. Dan kategori setuju sebanyak 14 anak dengan persentase 42%. Satu lagi menyatakan cukup setuju sebanyak 2 anak atau 6%. Hal ini dikarenakan
anak terkendala dengan penggunaan perangkat kerasnya atau perangkat komputer ataupun laptop yang digunakan karena anak belum terbiasa untuk menggunakannya. Sedangkan nilai respon kepraktisan yang diberikan oleh seluruh guru dalam setiap uji coba itu ada 11 orang menyatakan 2 kategori. Satu kategori itu ada di kategori praktis, di mana sebanyak 6 orang guru menyatakan bahwasannya media pembelajaran interaktif PowerPoint atau Interpoint ini praktis digunakan sebesar 55% dan cukup praktis dinyatakan oleh 5 orang lainnya atau dengan persentasi sebesar 45%. Hal ini terkendala dengan cukup kesulitannya para pendidik pada saat menyiapkan perangkat pembelajaran kerasnya, atau pendidik merasa agak kesulitan di saat menyiapkan komputer ataupun laptop untuk permainan Interpoint, serta kurangnya kemampuan ataupun keterampilan guru dalam mengoperasikan komputer atau laptop tersebut. Keduanya, pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis software PowerPoint atau Interpoint berada dalam kategori sangat valid. Hal ini didapat setelah media pembelajaran Interpoint dilakukan revisi sebanyak 3 kali berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan juga saran dan pertimbangan dari para validator yang diminta. Apabila dirata-ratakan, nilai skor dari desain produk itu adalah 3,2 dengan kategori valid. Namun setelah media dilakukan revisi dan juga penelitian, itu skornya ada di 4,6 dengan kategori sangat valid. Di sini dikatakan bahwasannya media pembelajaran interaktif berbasis software PowerPoint atau Interpoint dinyatakan efektif untuk digunakan dalam pembelajaran berdasarkan hasil uji efektivitas melalui uji Wilcoxon dan juga melalui hasil observasi anak tadi. Di sini dikatakan bahwasannya seluruh siswa mengalami peningkatan belajar. Terlihat dari skor hasil observasi pada saat pretest itu berada dalam skor 1,4 termasuk di kategori mulai berkembang, dan setelah perlakuan atau post test skornya berubah menjadi 3,1 yang berada dalam kategori berkembang sangat baik. Yang kedua, hasil dari respon anak itu pada saat pretest skornya berada di rentang 1,6 dan termasuk di kategori kurang setuju. Namun setelah adanya kegiatan perlakuan pembelajaran interaktif PowerPoint atau Interpoint tersebut, kategorinya berubah menjadi 4,3 atau dengan kategori sangat setuju. Di sini ada beberapa kendala yang didapat dari penelitian selama di lapangan, yaitu untuk yang pertama sulit mencari bahan, keduanya filenya terlalu besar, ketiganya biaya terlalu mahal, kurangnya fasilitas pendukung, serta kurangnya kreativitas dan kemampuan guru dalam mengoperasikan perangkat komputer ataupun laptop. Beberapa saran yang dapat dilakukan berdasarkan kondisi di lapangan antara lain, media dan materi adab makan dan minum dengan menggunakan media Interpoint dapat disampaikan kepada anak pada semester pertama di tahun pelajaran baru, di awal tahun ajaran baru. Jadi dapat digunakan kepada anak kelompok usia 5-6 tahun. Yang selanjutnya dapat disinergikan dengan beberapa tema yang akan dilalui selama tahun-tahun berikutnya, karena pada dasarnya materi adab makan dan minum itu terlepas dari tema-tema yang ditentukan dari kurikulum. Jadi tetap bisa disinergikan dalam kehidupan sehari-hari bersama pembelajaran yang lainnya. Di sini juga harus dilakukan sosialisasi ataupun pelatihan pembuatan media pembelajaran atau penggunaan perangkat keras komputer ataupun laptop baik kepada pendidik ataupun kepada para peserta didik. Berikut adalah contoh dari bentuk fisik media pembelajaran interaktif berbasis software PowerPoint atau Interpoint, terkhusus untuk materi adab makan dan minum. Here we are, Interpoint Games. Ini adalah beberapa respon anak di saat penelitian sedang dilangsungkan. Jadi anak-anak terlihat bahagia dan memang senang sekali untuk menggunakan media pembelajaran Interpoint. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan untuk video ataupun dokumentasi penelitian sudah saya share di video sebelumnya. Sekian saja dari saya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.